Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan kimia unsur 7A yaitu adalah halogen. Saya Randy Baskara pertama, absen 7 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian halogen. Halogen sendiri merupakan unsur yang menempati golongan 7A. Dalam sistem periodik terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga astatin. Perlu diingat hanya astatin yang bersifat radioaktif. Pengertian sendiri, halogen adalah unsur kimia golongan 17 atau 7A di tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan fluorin. Golongan ini terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan unsur radioaktif astatin, dan unsur sintetis yang radioaktif adalah tenosin. Jika masing-masing senyawa jika dimasukkan ke dalam tabung reaksi akan mempunyai gas yang bermacam-macam. Seperti jika fluorin dimasukkan yaitu niobium akan menjadi merah muda, klorin akan menjadi hijau muda, bromin akan menjadi sebuah larutan yang merah pekat, iodin menjadi ungu muda, dan astatin karena dia bersifat radioaktif maka akan berbentuk padatan. Elektronisitas dari setiap masing-masing unsur senyawa halogen itu memiliki elektron valensi yang selalu berakhiran dengan 7. Dan selanjutnya kita bisa menemukan biasanya senyawa halogen ini biasanya ditemukan dalam molekul bentuk diatomik antar halogen, oksida halogen, halida, dan juga oksihalogen. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan mengapa sih tenosin tidak dimasukkan ke dalam golongan halogen. Karena tenosin sendiri itu bersifat radioaktif dan biasanya tidak dibuat seperti praktikum karena memiliki unsur yang sangat berbahaya, termasuk juga unsur astatin sendiri karena memiliki radioaktif yang sangat tinggi sekali. Selanjutnya, apabila setiap energi ionisasi tinggi dalam halogen itu akan mempunyai sukar ke dalam sukar adalah positif. Dan kebalikannya, jika afinitas elektronnya tinggi maka dia akan memiliki elektron negatif. Perkenalkan, nama saya Gabriela Napalizisia, absen 11. Saya akan menjelaskan tentang kecenderungan. Unsur halogen memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron yang membentuk ion negatif -1. Hal ini menyebabkan nilai afinitas elektron dan energi ionisasinya tinggi. Unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif sebagai unsur non-logam karena dapat bereaksi dengan hidrogen, basa, dan unsur yang bersifat logam. Untuk unsur halogen sendiri makin ke bawah kereaktifannya makin berkurang, makin ke bawah juga sifat oksidatornya melemah, dan makin ke bawah titik didih makin tinggi. Kemudian ke elektronegatifan tinggi, artinya mudah menangkap elektron, termasuk oksidator kuat karena mudah mengalami reduksi, dan kemudian sangat reaktif, bereaksi dengan semua logam dan membentuk garam yang berikatan dengan ion. Kemudian selanjutnya bereaksi dengan sesama yang bukan logam, artinya membentuk senyawa kovalen. Kemudian unsur-unsur halogen berwujud molekul diatomik. Selanjutnya penjelasan untuk asam halida. Asam halida sendiri diperoleh dari reaksi antara hidrogen dengan halogen. Untuk asam halida sendiri makin ke bawah hidrogen halida bersifat reduktor. Kemudian semakin ke bawah kekuatan asamnya juga makin kuat. Kemudian untuk urutan titik didih dari HCl, kemudian HBr, HI, dan HF makin ke bawah makin tinggi. Saya Sia Jusnaita, absen 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu unsur-unsur dari halogen atau golongan 7A. Unsur-unsur pada golongan 7A terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama fluorin atau F. Fluorin atau F dapat ditemukan pada beberapa mineral di alam, bahkan fluor yang memiliki senyawa fluorspan,
Klorid fluorapatit ternyata berada pada lapisan gigi manusia dan hewan. Pada suhu kamar, fluor berbentuk gas. Yang kedua, klorin atau Cl. Unsur klorin atau Cl banyak ditemukan di garam anorganik NaCl di lautan. Senyawa NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 berada di dalam air laut dan kerak bumi. Klorin dalam suhu kamar berbentuk gas dan berbau tajam dengan warna hijau kekuningan. Yang ketiga, bromin. Bromin atau Br terdapat pada senyawa logam bromida di air laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Pada suhu kamar, bromin berbentuk cairan kemerahan dan memiliki bau yang kuat. Yang keempat, iodium atau I. Iodium dapat ditemukan pada senyawa NaIO3 atau natrium iodat. Gaya tarik iodium cukup kuat sehingga pada suhu kamar dapat membentuk padatan. Dan yang terakhir, astatin atau At. Astatin adalah unsur halogen yang langka ditemui di alam. Sifat radioaktifnya yang sangat tinggi membuat unsur ini mudah menguap dan memiliki titik didih dan titik lelah yang tinggi. Pada suhu kamar, astatin berbentuk padat. Sebelum ke materi selanjutnya, perkenalkan saya Deswita Mardani Putri, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat halogen. Sifat halogen ini ada 2. Yang pertama ada sifat kimia dan sifat fisis. Sifat kimia memiliki unsur halogen yang memiliki daya oksidasi yang kuat. Sifat oksidator halogen dari atas ke bawah akan semakin lemah. Ini yang membuat halogen dapat mengoksidasi ion halida di bawahnya. Berikut merupakan beberapa sifat kimia penting dari halogen. Yang pertama, reaktivitas. Halogen sangat reaktif dan memiliki kecenderungan untuk membentuk senyawa dengan unsur-unsur lain. Selanjutnya yang kedua ada reaksi redoks. Halogen sering berpartisipasi dalam reaksi redoks di mana mereka dapat berperan sebagai agen reduktor atau oksidator tergantung pada kondisi reaksi dan unsur lain yang terlibat. Selanjutnya yang ketiga ada pembentukan senyawa ionik. Halogen memiliki kecenderungan untuk membentuk senyawa ionik dengan logam alkali atau logam alkali tanah. Selanjutnya ada pembentukan senyawa molekuler. Selain senyawa ionik, halogen juga dapat membentuk senyawa molekuler dengan unsur non-logam lain seperti hidrogen, karbon, dan oksigen. Selanjutnya sifat oksidasi. Fluorin memiliki sifat oksidasi paling tinggi di antara unsur-unsur halogen, yang berarti ia memiliki kemampuan untuk membakar materi yang biasanya tidak mudah terbakar. Dan yang terakhir ada kelelehan atom. Kelelehan atom dalam satu molekul halogen dapat menghasilkan pembentukan ikatan kovalen tunggal yang kuat antara dua atom halogen yang terlibat. Selanjutnya sifat fisis. Titik cair dan titik didih halogen meningkat seiring bertambahnya nomor atom. Karena semakin bertambahnya massa molekul relatif, maka gaya dispersi antar molekul halogen juga bertambah. Berikut ada beberapa sifat fisis utama dari halogen. Yang pertama ada warna dan keadaan fisik. Halogen dapat berwujud gas, cair, atau padat pada suhu kamar tergantung pada nomor atomnya. Fluorin adalah gas yang berwarna kuning pucat, klorin adalah gas berwarna kuning hijau, bromin adalah cairan berwarna merah kecoklatan, iodin adalah padatan berwarna ungu kehitaman, dan astatin memiliki berbagai bentuk padatan yang padat berwarna hitam, ungu, atau metalik. Selanjutnya yang kedua, keamatan. Halogen sangat reaktif dan seringkali berbentuk senyawa dengan unsur-unsur lain karena kecenderungannya untuk menarik elektron dari unsur-unsur lain. Yang ketiga ada kelarutan. Kelarutan halogen dalam air berbeda-beda. Misalnya, fluorin adalah sangat sedikit larut dalam air, sedangkan klorin dan bromin larut dengan baik. Iodin kurang larut dan astatin sangat jarang terdapat dalam air. Dan yang terakhir ada titik didih dan lebur. Titik didih dan lebur halogen meningkat seiring peningkatan nomor atom dalam kelompok ini. Misalnya, fluorin memiliki titik didih yang sangat rendah, sementara iodin dan astatin memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi. Saya Lidudut Marcella, absen 16, akan menjelaskan manfaat. Yang pertama, bromin, yaitu sebagai bahan anti api untuk pengasapan. Fungsi lainnya yaitu digunakan dalam industri sebagai reagen kimia dan dalam produksi bahan kimia organik. Yang kedua, iodin. Iodin memiliki peran penting dalam berbagai industri seperti pengobatan, fotografi, dan pewarna. Fungsi lainnya yaitu iodin diperlukan dalam tubuh manusia untuk produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme.
Yang ketiga ada fluor atau fluorin. Untuk manfaatnya adalah untuk kandungan pasta gigi yang mencegah kerusakan gigi. Fungsi lainnya yaitu digunakan dalam industri kimia untuk produksi senyawa fluor organik. Yang terakhir ada fungsi klorin, bisa digunakan sebagai bahan pemutih kertas, disinfektan, dan pestisida. Fungsi lainnya yaitu bisa menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan PVC yang digunakan dalam berbagai produk plastik. Untuk astatin hingga saat ini tidak ada manfaat karena memiliki radioaktif yang tinggi atau sangat berbahaya. Namun perlu diingat bahwa sifat-sifat dan manfaat dari unsur-unsur ini dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Saya Zidan Khairon, absen 36, akan menjelaskan tentang bahaya dari golongan 7A, yaitu halogen. Walaupun senyawa halogen ini tidak bisa dilihat dalam keadaan bebas di alam, apalagi halogen merupakan golongan non-logam yang beracun. Karena dalam halogen terdapat unsur astatin yang mana memiliki radioaktif yang tinggi, maka dapat menyebabkan dampak akut jangka panjang berupa mutasi genetik seperti munculnya sel kanker. Untuk kegunaan dari astatin sendiri, saat ini tidak ada kegunaan astatin di luar penelitian. Dan untuk yang terakhir, untuk peran biologisnya, astatin tidak memiliki peran biologis yang diketahui. Hal ini dikarenakan astatin yang beracun karena radioaktifnya.